Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom BSJS, GSJS, BSD. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara. Mohon maaf saya terlambat, berapa album tadi nyanyi saudara? Haleluya, tadi dari Bekasi kemari, ini udah beda provinsi, beda gubernurnya saudara. Puji Tuhan, saya senang hotelnya bagus, tadi masuk rasanya mau langsung masuk kamar mau tidur saudara ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gideon Simanjuntak, senang bisa melayani saudara. GSJS Family itu udah seperti keluarga kepada saya karena mereka salah satu gereja yang sangat baik kepada saya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya senang lihat tempat ini penuh karena biasanya hari kenaikan Tuhan Yesus banyak jemaat, mereka juga naik tapi bukan ke gereja tapi ke puncak, ke Bandung dan sebagainya karena libur panjang. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu hebat cari Tuhan, bilang saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, halo, bilang saudara. Mari sama-sama the ascension of Jesus, kenaikan Yesus. Banyak orang Kristen berpikir kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus is more important daripada kenaikan Yesus ke surga. Padahal semua itu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga dan kedatangan yang kedua kali, it's all important. Semua itu penting. Yang setuju dan percaya boleh bilang amin. Nah, menarik mengenai kenaikan Yesus, hanya 3 orang yang Alkitab catat pernah naik ke surga. Berapa orang Bapak Ibu? 3 orang. Yang pertama adalah Henok. Alkitab mengatakan dia bergaul karib dengan Allah sehingga Allah mengangkat dia ke surga. Yang kedua adalah Elia. Alkitab mengatakan ada kereta api yang menarik Elia sehingga Elia terbang ke surga. Dan yang ketiga yang terakhir adalah our Lord Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga. Perbedaan dari ketiga tokoh ini, Elia dan Henok adalah berasal dari bumi. Yesus berasal dari surga. Yesus itu ke surga kayak pulang kampung. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna, signifikansi dari kenaikan Yesus ke surga. Saya berusaha mencari point of view yang berbeda. Karena saya pengen saudara menyadari betapa pentingnya kenaikan Yesus ke surga. Yang siap diberkati dan percaya pasti diberkati. Boleh lambaikan tangan saudara dulu dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari sama-sama kita lihat firman Allah, what we can learn from the ascension day, dari kebangkitan Yesus. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Sama-sama 4 ayat ini yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-8. 3, 2, ya. Tetapi dan kamu akan menjadi dan sampai kemana? Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian dan awan menutupinya dari, ayatnya yang ke-10, kasih keras suaramu ketika tiba-tiba, ayat yang ke-11, GSJS BSD, dan berkata kepada mereka, hai, Yesus ini yang akan datang kembali dengan apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama kita langsung masuk kepada inti khotbah yang disampaikan hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga adalah memberikan kita confidence that Jesus sees us. Kebangkitan atau kenaikannya ke surga memberikan kita keyakinan bahwa Yesus melihat kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus melihat saya dari surga. Mari kita lihat firman Allah dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, melintasi semua langit. Terjemahan aslinya berbicara melintasi semua sejarah, melintasi semua waktu. Dia di atas waktu, dia di luar waktu. Makanya tidak perlu khawatir, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Katakan amin. Semua jeripaya saudara ikut Tuhan gak akan sia-sia. Saudara percaya gak hari saudara lebih memilih ke gereja, gak jalan-jalan, Tuhan perhitungkan. Saudara percaya gak setiap kali engkau, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara percaya gak setiap kali engkau angkat tanganmu, Tuhan perhitungkan. Amin. Kita bilang ya melintasi semua langit, bicara mengenai semua waktu. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bicara apa pengakuan iman kita? Bahwa our Lord Tuhan kita di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan layak untuk disembah. Katakan amin saudara. Mari kita lihat dari sudut pandang perjanjian lama. Apa yang dimaksud dengan God sees us, Allah melihat kita. Saya akan tarik saudara kepada kisah Abraham, Sarai, dan Hagar. Saudara udah makan siang? Nah ini repot nih kalau kampung tengah lapar, dengar firman yang dalam dan gini. Bilang kiri kanan saudara, tahan sebentar, bilang tahan sebentar. Ya, ada beberapa mukanya otaknya udah bakmi nih. Lihat Gideon udah otaknya nih soto enak nih soto nih. Gideon lama banget lagi udah nyanyi 1 jam. Tadi kemurahanmu udah otak gue udah bakmi. BSD. Kita melihat dari sudut pandang perjanjian lama. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mengenai God sees us, Tuhan melihat kita. Ayat yang ke-8 katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya apa? Aku meninggalkan Sarai apa? Ayat yang ke-9 saudara, lalu kembalilah. Biarlah engkau apa? Ditindas di bawah. Ayat yang ke-13, GSJS BSD sama-sama kita baca 3 ya. Kemudian dengan sebutan apa? Engkaulah El Roi, sebab katanya El Roi, kulihat dia yang melihat aku. El Roi ini berbeda dengan El Ghazali. El Ghazali itu anaknya Ahmad Dhani. Tapi El Roi adalah kulihat dia yang melihat aku. Alkitab mengatakan ada sebuah kisah latar belakang dari agama monoisme. Islam, Kristen, dan Yahudi. Ada Abram dan Sarai. Abram dan Sarai tidak punya anak. Long story short, Alkitab bilang Sarah suruh mendatangi hambanya Sarah. Namanya siapa? Hagar. Muncullah anak namanya siapa? Ismail. Alkitab mengatakan Hagar lari dari Sarai karena ditindas, karena ditekan. Alkitab mengatakan Hagar ditindas oleh Sarah. Alkitab juga mengatakan Abraham marah, istrinya Sarah marah sama Abraham. Alkitab bilang bahwa Abraham lari dari penderitaan dengan cara menyuruh Sarah menindas Hagar. Sarah lari dari penderitaan dengan cara menindas. Ada orang masih di sini? Gitu. Abram ada penderitaan karena Hagar hamil. Yang ngerti bilang amin dulu. Hagar apa saudara? Hamil. Nah Sarah marah karena Hagar memandang rendah nyonyanya. Alkitab bilang bahwa Sarah bilang sama Abram. Dan Abram namanya laki-laki, mau main aman. Abram bilang begini, sekarang dia di bawah kekuasaanmu. Yang ngerti bilang amin dulu. Nah Abraham gak mau ikut penderitaan. Abraham suruh Sarah tindas Hagar. Sarah juga gak mau ikut penderitaan. Sarah suruh dia tindas Hagar. Hagar gak mau menderita. Hagar apa kita bilang? Nah. Ini saya pulang apa? Saya balik lagi. Saudara nyanyi lagi gimana mau gak? Hagar apa? Colek kiri kanan saudara. Makannya nanti bilang makannya nanti. Makannya nanti bilang. Hagar apalah? Hagar lari. Alkitab bilang ketika Hagar lagi lari. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Ini akan menarik sekali saudara. Kita belajar teologi sedikit. Ayat yang ke-13 yuk sama-sama kita lihat.
bukan ke-13 saudara, sebentar saya lihat contekan saya dulu saudara. Mana itu ayat ya? Kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ketika Hagar lari dari penderitaan, dia di padang gurun. Alkitab bilang dia mengalami penderitaan di rumah nyonya Sarah. Dia lari dari penderitaan. Ayat yang ke-9. Apa kata malaikat Tuhan kepada Hagar? Yuk GSJS BSD 3, 2, ya. Lalu kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau apa? Saudara bisa bayangin gak perasaan dari Hagar? Dia lari dari penindasan dan ketika dia ketemu sama malaikat, otak bayangan dia pasti ditolong. Yang ngerti bilang amin dulu. Pasti dipikir ada mukjizat. Yang ngerti dan masih lapar bilang amin dulu. Dibilang wah gue ditolong nih, gue dibela nih. Tapi you know what? Malaikatnya bilang apa? Kepada nyonyamu biarlah engkau apa? Ditindas di bawah. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi dengan Hagar. Pasti Hagar akan ngomong begini. Apa? Ini ibu ketawanya lucu nih, enak nih ibu nih. Ini ibu gini tolong dikasih mic nih. Dia lagi menderita, dia lari supaya nggak menderita. Malaikat ketemu dia, malaikat bilang apa? Kembali. Saudara nih ada penderitaan. Saudara lari, baru enak dikit. Terus malaikat datang sama saya bilang gini, kembali ke penderitaan. Saya rasa saya pindah agama. Tapi ini mau saya bilang, El Roi. Kulihat dia yang melihat aku. Kalau Tuhan lagi proses saudara, jangan lari. Kalau Tuhan lagi bentuk saudara, jangan lari. Kalau Tuhan tangannya sedang proses saudara, jangan lari. Kenapa? Yang pertama lelah. Yang kedua, saudara lari hari ini, suatu hari proses itu akan datang lagi sama saudara. Ketika awal saya diproses sama Tuhan 4-5 bulan yang lalu. Saya lihat di tempat ini ramai kan karena saya viral kan. Benar gak sih gosipnya tuh kayaknya bener deh gosipnya deh. Tapi mukanya kayaknya gak begitu deh. Nanti kita akan bahas, pulang nanti kita akan ngomong satu-satu nanti. Nanti bisa tanya sama saya, bisa interview boleh saudara. Saya teriak sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi Tuhan bilang aku proses kamu. Aku bentuk kamu. Coba colek kiri kanan saudara. Kalau lagi diproses, jangan protes. Ayo, kalau lagi diproses, jaga muncungmu, bilang jaga muncungmu. Amin. Karena kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? El Roi. Allah melihat. Allah apa? Lebih semangat lagi Allah apa? Allah melihat. Orang boleh gak lihat hatimu, tapi Tuhan lihat. Orang boleh gak lihat perbuatan baikmu, tapi Tuhan. Orang boleh gak pandang engkau, tapi Tuhan pandang engkau. Orang boleh gak tahu hatimu, orang boleh gak perhitungkan kebaikanmu. Kabar baiknya saya pendeta yang percaya tidak ada satupun perbuatan baik kita yang luput dari Tuhan. Tidak ada satupun. Amin. Makanya saya bilang El Roi. Allah lihat. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di tata Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He sees you. Dia lihat kamu, dia lihat air matamu, dia lihat kesetiaanmu, dia lihat kerendahan hatimu, dia lihat kesabaranmu, bahkan dia lihat doamu. Makanya lagu adik saya, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat Tuhan bekerja. Amin. El Roi. Tuhan melihat. Bu, sekalipun suamimu gak lihat, Tuhan lihat. Pak, sekalipun bosmu gak lihat, Tuhan lihat. Anak-anak muda, sekalipun kau orang tuamu gak lihat, temenmu gak lihat, Tuhan, para pelayan Tuhan. Ini jemaat semua ya. Nah, ya sudah. Para pelayan Tuhan.
Gak usah cari promosi. Promosi datang dari Tuhan. Gak usah jilat orang. Asin. Kok gak percaya jilatnya samping mah? Gak usah cari muka. Udah punya muka sendiri. Gak usah. Dalam pekerjaan Tuhan, saya belajar. Promosi datang dari Tuhan. Gak usah gimmick-gimmick. Sekarang banyak pendeta-pendeta muda. Gimmick-gimmick. Segala macam dibuat biar terkenal. No, promosi datang dari Tuhan. Kalau Tuhan, tahan. Belum. Tahan. Sabar. Kalau Tuhan mau angkat saudara, dia akan angkat saudara. Baru tepuk tangan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan melihat. Kita lihat dulu, Alkitab bilang ayatnya yang ke-13 saudara, ayat yang ke-14. Saya akan ajar saudara sedikit bahasa Ibrani. Ayat yang ke-14, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, sebab itu sumur Lahai Roi letaknya antara, sama-sama bilang sama saya Kades, sama-sama bilang sama saya Bered. Kades itu tempat di mana Hagar ditindas. Amin. Dan Bered itu tempat di mana Hagar lari. Makanya saya mau bilang sama saudara, penderitaan yang dari Tuhan itu baik buat kita. Wah, enggak ada yang amin ya. Kalau saudara punya anak, saudara masukin anak sekolah, saudara masukin anak saudara ke sekolah, kalau saudara ketemu sama guru gini, Pak, di sini ada PR nggak? Terus guru bilang gini, nggak ada, sini nggak ada PR. Ada ulangan nggak? Nggak ada. Naik kelas? Oh pasti naik. Terus masuk kapan? Bebas, mau masuk nggak masuk bebas. Pokoknya ini sekolah bebas-bebas. Saya mau tanya, sebagai orang tua yang waras, kau masukin anakmu ke situ nggak? Kenapa? Karena masih waras. Kau tahu PR baik buat dia. Kalau malam-malam dia lagi ngerjain PR gitu. Udah jam 11, apa yang kau bilang? Kau gak mungkin bilang begini kan? Ngapain nak belajar rajin-rajin? Presiden udah ada. Menteri udah ada. Udah nak tidur aja. Papa bangga kok kalau kamu jadi gelandangan, papa bangga. Apa yang kau lakukan? Kau bilang apa? Semangat. Betul gak? Kalau anakmu ke sekolah pakai tas yang berat, kau bilang, nah ini bukunya apa? Ini buku pelajaran semua apa? Apa yang kau lakukan? Kau kan bilang semangat ya. Kau gak mungkin bilang, udah nak buang aja semua bukunya. Udah gak usah bawa apa-apa. Because you know, karena kau tahu, beban itu baik buat anakmu. Amin. Sama kayak kita di gym. Sekarang 1 kilo berat. Tapi nanti kalau udah 2 bulan, ringan. Tuhan tuh kalau lagi proses kita, bahasa Ibraninya, acitnai. Itu yang ketawa pasti Batak gitu. Yang gak ketawa dia rooming. Dia bilang, Mak, acitnai bahasa Ibrani ya, Mak ya? Acitnai bahasa Batak, Pak. Yang artinya sakit banget. Pak, yang diem aja Pak. Yang belaga cool, diem ya. Tuhan kalau proses sakit gak? Berat gak? Tapi baik gak buat kita? Baik buat kita. Anak saya ke sakit, kami bawa ke rumah sakit. Saya pegang tangan dia, istri saya pegang tangannya, suster pegang kakinya. Papa mau ngapain nih? Papa mau ngapain nih? Pas disuntik dia teriak, Papa! Saya makin kenceng pegang tangannya. Oh Papa gak belain gini. Yang, siapa tuh? Apa tuh yang anakku itu? Pulang, saya makasih sama dokternya, makasih dok. Saya kasih duit lagi. Di mobil anak saya ngambek sama saya. Yang katanya papa sayang sama Gene. Kok Gene disuntik papa diemin? Gene ngerti gak? Enggak. Hari ini kalau Tuhan lagi izinkan air mata jatuh. Kamu gak ngerti. Tapi Tuhan ngerti. Kamu gak tahu.
Tapi Tuhan tahu. El Roi. Dia lihat. Kita tuh lihat dari bawah. Tuhan lihat dari atas. Amin. Dia tahu mana yang tulus sama kamu. Mana yang palsu sama kamu. Dia tahu mana yang benar-benar sayang sama kamu. Mana yang jahat. Dia tahu mana bisnis yang cuan punya. Sama yang bodong punya. Makanya saya sebagai anggota saya percaya. Kita ini anak Tuhan. Let go aja. Let go aja. Punya prinsip lu gowo. Kalau memang itu milikmu. Tuhan pasti kasih. Tapi kalau bukan, gak usah dipaksa. Amin. Makanya Kades dalam bahasa Ibrani, ini rumah siapa ini? Banyak jendelanya ini. Mana ayatnya? Kades dalam bahasa Ibrani artinya kudus. Beret dalam bahasa Ibrani artinya hujan es. Mana ayatnya? Slide-nya. Lontong. Slide berikutnya mana tadi? Ya itulah. Ya sudah Tuhan tahu. Kades artinya, puji Tuhan. Yang megang slide belum makan ya. Kudus. Kalau Tuhan lagi proses, Tuhan sedang kudusin kamu. Tuhan sedang apa? Bahasa saya Tuhan lagi sikat. Sikat. Makanya ada lagu dangdut di gereja. Lagunya enak banget tapi susah dilakuin. Enak banget lagunya. Syukur hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan tet. Apapun yang Tuhan mau kerjakan. Apapun yang Tuhan mau inginkan. BSD. Semua ku relakan, namamu dimuliakan. Rapnya sama-sama BSD. Tak, tak, tak. Jempolnya mana? Suka-sukamu Tuhan. Udah cukup ya. Nyanyinya enak. Enak gak nyanyinya? Enak. Kalau di gereja paling enak nyanyi. Kaulah segala. Paling malaikat bilang paling lo kalau nyanyi emang. Mas perak dan permata. Kata malaikat yang benar. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus ke surga. Yang pertama Alkitab bilang adalah God sees us. El Roi. Tuhan lihat. Sama-sama bilang sama saya yang penting Tuhan lihat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga memberikan kita keyakinan that Jesus will finish everything he begun. Bahwa dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Yang percaya bilang amin. Filipi 1 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca. Filipi 1 ayat yang ke-6. 3, 2, 1, ya. Stop, bisa baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mulai, Tuhan yang pasti selesaikan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya tulis dalam slide saya, terima kasih. Saya dalam slide saya, what God start, He always finish. Apa yang Tuhan mulai, Dia pasti menyelesaikannya. Dapatkah engkau percaya atas firman ini? Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan mulai, Tuhan pasti selesaikan. Amin. Kalau dia mulai bisnis dalam keluarga saudara, dia yang mulai, dia yang selesaikan. Kalau dia mulai, dia kasih anak sama saudara, jangan takut, anakmu dia yang kasih, dia yang pelihara. Kalau dia memulai apapun dalam hidup saudara, Tuhan yang mulai, Tuhan yang selesaikan. Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah.
Beberapa ayat mengatakan demikian. Mari sama-sama kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan 24. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, ya semoga. Ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. Ia juga akan apa? Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya setia. Amin. Dia setia. Alkitab katakan demikian, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Apa? Sudah selesai. Dalam mata saudara, masalahmu belum selesai. Tapi di matanya Tuhan, masalahmu sudah selesai. Dalam mata saudara, sakit penyakitmu belum selesai. Di matanya Tuhan sudah. Kebenaran yang kedua, kenaikan ke surga. Bicara soal apa? Apa yang dia mulai dalam hidup saudara dan saya, dia akan menyelesaikannya. Mungkin saudara tahu sedikit cerita tentang saya. Saya meninggalkan tempat lama saya, memulai pelayanan yang baru. Di belakang kami gak ada orang kaya. Kami punya Tuhan aja. Kami ketemu sama beberapa orang yang punya gedung. Kami mau pakai, kami mau sewa. Yang punya gedung tanya begini, siapa di belakang kamu orangnya? Sebutin jemaat kamu yang terkenal, sebutin. Disebutin nama-nama orang gede. Saya bilang sama dia, Pak saya kenal dia. Tapi dia kenal saya enggak? Ditanya sama saya, siapa di belakang kamu? Saya enggak dusta, enggak kurang-kurangin, enggak lebay. Saya bilang gini sama dia, saya punya Tuhan Yesus. Dia ketawa, saya juga punya, katanya gitu. Tapi Tuhan baik. Tuhan yang taruh visi di hati saya. Dan dia sertai. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pelayanan. Makanya saya mau bilang, Pak, Bu, anak-anak muda. Kalau Tuhan yang mulai, jangan takut. Kalau Tuhan yang mulai, kalau dia yang kasih benih, dia yang kasih cicilan, dia yang kasih DP. Setiap, itu yang amin cicilan semua ya. Karena amin cepat, amin. Dia yang mulai, dia gak akan pernah tinggalkan. Dia akan menyelesaikannya untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Maka saya tulis dalam slide saya tulis begini, Our Heavenly Father, ini tweetable atau Instagramable. Our Heavenly Father is a finisher. Bapa kita di surga adalah Bapa yang menyelesaikan. Mari sama-sama angkat tanganmu GSJS BSD. Sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Bilang dalam nama Yesus. Aku percaya dia yang memulai, dia akan menyelesaikannya. Bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna? Sambil saya undang teman-teman tim musik. Saudara diberkati dengan tim worship yang luar biasa, betul? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka yang melayani. Saya setiap kali ke GSJS, saya bilang sama Pastor Andrew, saya bilang sama Pastor Michael di Surabaya, saya bilang sama mereka, gila, you guys punya worship leader tuh amazing. Nyanyi itu bahkan baru shalom aja udah nangis orang. Baru shalom. Bahkan kadang-kadang belum mulai ibadah udah nangis. Karena kakinya keinjek. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna kebangkitan Yesus? Saya bisa bantu pemain keyboard. Makna kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga yang ketiga adalah mengingatkan kita akan our ultimate goal. Goal terpenting kita, the highest calling as a Christian adalah surga. Dan ingat, Yesus akan datang kedua kali. Yang percaya bilang amin. The highest calling as a believer, bukan to be rich, bukan to be famous, bukan fame, bukan to be powerful. The highest calling, panggilan tertinggi orang percaya adalah mengejar surga. Yang percaya bilang amin. Saudara, yang membedakan antara manusia dengan binatang, anjing, bebek, sapi, kerbau, kalau mati selesai. Mereka punya jiwa tapi nggak punya roh. Karena kalau anjing punya roh, maka ketika penyamaan dia akan au. No. Manusia kalau mati ada kelanjutannya. Manusia mati ada apa? Kelanjutannya. Cuma dua tujuan destinastinya. Dan celakanya dua-duanya kekal. Neraka atau surga.
Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang memberkati saya. Ada seorang, bukan orang percaya, Rick Warren ngomong begini, Rick Warren, singkat aja. Kehidupan di dunia adalah persiapan atau GR untuk kekekalan. Jadi ini sekarang nih kita nih lagi try out. And by the way di surga 24 hour, 24 jam dalam kekekalan nyembah terus. Nyembah terus. Jadi kalau tadi saudara nyembah lama itu saya sengaja. Kita udah kode-kodean nama sengaja. Karena GR buat surga nanti. Kalau MC bilang masih kuat nyembah Tuhan, masih. Jangan bilang nyembah mulu. Karena nanti di surga 24 hour, every second of it nyembah. Nyembah Tuhan. Kalau di bumi gak suka nyembah, nanti masuk surga sudah bosen. Saya bilang cut, maksudnya malaikat cut. Nyembah mulu cut. Gak ada yang joget-joget cut. Ada katanya tuh di neraka. Banyak yang suka diskotik situ tuh. Ada seorang jemaat di luar negeri namanya Tina Hines. Dia seorang yang gak percaya Tuhan. Dia orang yang sangat fit, suka olahraga, suka jogging dan sebagainya. Suatu hari bersama dengan suaminya dia hiking. Tiba-tiba dia lagi naik gunung, lagi hiking. Tiba-tiba dia pass out. Kena heart attack, serangan jantung. Dibawa lari ke UGD, dokter bilang dia udah mati. Udah meninggal. Di menit ke-27 ketika dia mati, menit 28 dia bangkit. Google aja Tina Hines. Dia bangkit dengan seluruh, ini fotonya dia udah pulih. Dengan alat bantu dia minta pulpen sama keluarganya. Minta pulpen, minta kertas, dia kaget. Keluarga pada bingung kenapa minta pulpen. Dan dia tulis di sebelah kanan tulisannya. Karena baru sadar, baru bangkit dari komanya, tulisannya itu it is real. It is real. Dia nulis itu sambil nangis. Seluruh keluarga pada nanya, apa yang real? Tina Hines cuma nunjuk ke atas. Di atas itu bukan plafon ya. Beberapa waktu kemudian dia pulih dari sakitnya ini. Keluarga kumpul. Keluarga tanya, kenapa kamu bangkit dari kematian 27 menit dan kamu terus jadi real? Dibilang begini, selama 27 menit roh saya dibawa Tuhan melihat surga dan neraka. Dia bilang surga itu real, neraka itu real. Terserah orang mau bilang surga itu gak ada, neraka itu gak ada. Tapi dari mimbar ini saya sampaikan sama saudara. That's why kenapa kita melayani Tuhan. That's why kenapa saudara datang ke tempat ini. Karena saudara rindu tahu ada surga dan neraka. Amin. Saya tadi malam dengar kesaksian seorang LGBT lesbian. Rambutnya bondol. Mukanya penuh dengan piercing. Dia seorang agnostik. Dia gak percaya with any religion, with any God dia gak percaya. Bahkan dia suka mocking, terutama kekristenan. Dia suka mocking, suka ngeledekin kekristenan. Dalam malam di setengah-setengah sober, dia datang ke rumahnya pulang. Kakeknya seorang believer. Dia lagi duduk sambil setengah mabok, kakeknya nonton Rapture. Pengangkatan. Ada film Rapture. Kalau sudah tahu filmnya Left Behind? Gak tahu? Harry Potter tahu? Beranak dalam kubur tahu? Pengabdi Setan tahu Pengabdi Setan? Nonton The Left Behind, it's really good. Dia nonton dia nonton Rapture, terus dia merasa ketakutan, air mata jatuh dari pipinya, dan ditanya sama papanya, sama kakeknya. Itu apa? Kakeknya bilang, itu Rapture. Pengangkatan. Terus anaknya tanya cucunya, apakah saya akan diangkat? Kakeknya bilang, dengan kamu yang sekarang, kamu gak akan diangkat. Dia nangis kejer. Kakeknya bawa dia ke pendeta dekat rumahnya. Karena anaknya tanya, what should I do? Akan saya lakukan untuk bisa diselamatkan. Dan orang lesbian itu diselamatkan Tuhan. Dan saya percaya oleh anugerahnya, dia nanti akan ikut diangkat. Our greatest calling
panggilan terbesar kita sebagai orang percaya adalah merindukan surga. Bumi sementara, surga selama-lamanya. Amin. Makanya buang pahit, buang benci, lupakan yang lalu. Pandang ke depan. Saya berdoa satu hari jemaat GSJS BSD kita semua yang kumpul hari ini. Bukan hanya kumpul di Hotel Tren Besi. Suatu hari keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi. Berkumpul di kerajaan surga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat bertempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bangga punya Yesus, sama-sama kita katakan.